Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat, siapakah di antara kita yang tak mengenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dekat beliau. Anas adalah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah sahabat terakhir yang wafat di Basrah setelah berumur lebih dari 100 tahun. Ibarat perguruan tinggi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah banyak meluluskan ulama-ulama hebat dalam sejarah. Sebut saja misalnya Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Abu Kilabah, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, Sabit al-Bunani, Ibnu Shihab az-Zuhri, Qatadah as-Sadusi, dan lain-lain rahimahumullah. Sejak pertemuan pertamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas langsung jadi orang terdekatnya. Ia tak sekedar jadi pembantu setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun lebih dari itu, ia seakan menjadi asisten pribadi beliau. Dan tentunya sebagai asisten pribadi, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Anas dalam masalah-masalah tertentu yang tak diketahui sahabat lainnya. Anas adalah sahabat yang beruntung berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya serta panjangkanlah usianya." Berbekal doa Nabi tadi, terkumpullah padanya beberapa keistimewaan. Usia yang panjang, anak yang banyak, harta yang melimpah, dan ilmu yang luas. Konon usianya mencapai 103 tahun. Anak keturunannya mencapai ratusan orang. Bahkan menurut penuturan salah seorang putrinya yang bernama Umaynah, sejak ayahnya berketurunan sampai setibanya Hajjaj bin Yusuf di Basrah, sudah 129 orang dari anak cucunya dimakamkan. Tentang kekayaannya, diriwayatkan bahwa Anas memiliki sebuah kebun yang menghasilkan buah-buahan 2 kali dalam setahun, padahal kebun lain hanya sekali. Di samping itu, kebunnya juga menebarkan aroma kasturi yang semerbak. Masya Allah. Salah satu murid terdekatnya bernama Sabit al-Bunani menuturkan, ada seseorang yang hendak menaksir tanah milik Anas. Maka orang itu bertanya, apakah Tuan mengalami kekeringan? Namun tanpa banyak bicara, Anas segera melangkahkan kakinya menuju sebuah tanah lapang. Ia kemudian sholat, lalu mengangkat kedua tangannya sembari berdoa kepada Allah. Maka seketika itu muncullah sebongkah awan raksasa yang menyelimuti tanahnya. Sesaat kemudian hujan pun turun dengan derasnya hingga oase Anas penuh dengan air. Padahal saat itu adalah musim kemarau. Anas kemudian mengutus salah seorang keluarganya untuk mengecek sampai di manakah
lokasi yang terkena hujan tadi. Ternyata hujan tersebut hampir tak melebihi tanah miliknya saja. Jelas ini merupakan karomah Anas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kisah ini benar adanya karena diriwayatkan dari dua jalur yang berbeda dan keduanya sahih, sebagaimana yang dinyatakan oleh Az-Zahabi dalam syiarnya. Lantas, siapakah di belakang dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu an? Tentu sahabat semua ingin mengetahui siapakah sosok yang luar biasa dari seorang Anas di belakangnya. Nantikan di part setelahnya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.